Jadi sekarang bacaannya Imam Asim riwayat Hafs. Riwayat juga perlu untuk kita menentukan karena berbeda riwayat, berbeda hukum tajwid. Ya. Sekarang saya kasih contoh misalnya. Ya. Apa ini? Ya. Saya kasih contoh ya. Yang mudah-mudah. Ya. Apa bacanya ini? Ya. Huzuwan. Iya, huzuwan. Apakah boleh saya membaca dengan huzuan? Hah? Wala tattakhidhu ayatillahi huzu'a. Atau harus huzuwa? Boleh dua-duanya. Ya, tapi tergantung riwayatnya siapa yang kita pakai. Kalau kita membaca dengan riwayat Syu'bah maka harus dibaca hamzah, huzu'a. Tapi kalau kita membaca riwayat Hafs maka harus dibaca waw, huzuwa. Jadi berbeda riwayat, berbeda bacaan. Jadi sekarang kita sepakat qiraah Asim dengan riwayat Hafs. Ya, sekarang ini lagi. Ya. Imam Hafs dia memiliki sekitar 40 jalan. Ya. Sekarang jalannya yang mana kita mau pakai dari 40 itu? Ya. Yang terkenal disebut dengan jalan Syatibiyah. Iya. Jalan Syatibiyah. Dan inilah jalan yang dipakai di mushaf-mushaf kita. Ya. Dan memang ini jalan yang paling mudah dan sedikit khilafnya, sedikit perbedaan-perbedaannya. Ya, Asy-Syatibiyah. Kenapa kita perlu menentukan jalan ini? Karena berbeda jalan, berbeda hukum tajwid. Ya. Sekarang saya kasih contoh misalnya. Ya, perhatikan ya. Ya. Apa bacanya ini? Ma anzalna. Sekarang ini disebut mat apa ini? Mat wajib. Mat jaiz. Mat wajib. Hamzah itu kayak belakangnya itu. Ini hamzah ini. Mat wajib. Mat wajib atau mat jaiz? Wajib. Ya. Mat wajib. Mat wajib kan hamzah, kalau ali. Mat apa ini namanya ini? Mat wajib. Mutasil. Hah? Mat wajib. Mat wajib. Mat jaiz. Ganti dulu. Ya. Mat jaiz kayaknya. Jaiz Mat. Mat jaiz. Saya belum pernah membaca ada disebut mat jaiz. Selama ini sampai sekarang saya membaca di buku-buku tadi tidak pernah menemukan mat jaiz. Mat wajib. Yang saya temukan adalah mat jaiz. Pakai zai, bukan sa. Jaiz. Ya. Baik, ini disebut mat jaiz. Kenapa dia disebut mat jaiz? Ada huruf Apa artinya dulu jaiz? Boleh. Iya. Makanya dia disebut mat jaiz karena boleh apa? Iya, dia disebut mat jaiz karena dia apa? pertamanya ketemunya huruf hamzah dalam tidak dalam
Iya, itu pengertiannya. Boleh. Ya, kenapa dia disebut mad jaiz? Boleh dong. Karena dia boleh dibaca 2, Harakat. boleh Boleh. boleh lebih. Boleh 2, boleh lebih. Tidak cukup mengatakan boleh baca 4. Karena ada juga qurra membaca 6. Ada 6. Maka boleh 2, boleh lebih. Ya, lebihnya berapa? Ya bisa 4. Ada yang membaca 4, ada yang baca 6. Ya. Baik. Di dalam jalan Syatibiyah. Ya. Ketika Imam Asy-Syatibi menuliskan matan Syatibiyah, disebut matan Syatibiyah dalam Qiraah Sab'ah, ya, beliau menjelaskan tentang mad jaiz dan menyebutkan tentang riwayat Hafs. Beliau hanya menyebutkan bahwasanya mad jaiz di dalam riwayat Hafs itu dibaca at-tawassut. Ya, pertengahan. Maksudnya adalah 4 harokat. Ya. Selain daripada itu beliau tidak menyebutkan. Ini menandakan bahwasanya di dalam jalan Syatibiyah mad jaiz hanya bisa dibaca 4 harokat. Tidak boleh kurang. Iya. Ya. Kalau Syatibiyah. Apakah boleh dibaca 2? Boleh, tapi menggunakan jalan yang lain, bukan jalan Syatibiyah. Ada namanya jalan yang lain, nama Thayyibatun Nashr. Ya. An-Nashri. Ya. Ini jalan ini membolehkan dibaca 2 harokat. Tapi jika Anda mengambil jalan ini, maka otomatis ada hukum-hukum lain yang harus dipatuhi karena berbeda hukumnya dengan Syatibiyah. Seperti misalnya apa? As-saktah. Apa itu saktah? Ya. Ada berapa saktah wajib di dalam riwayat Hafs? Ada berapa saktah wajib? Di dalam riwayat Hafs itu ada 2 saktah ya. Ada sakta wajib dan ada sakta jaiz. Yang wajib ada berapa? Oke, mana guru pengajar ini? Ya. Yang wajib sakta. Ya, sakta wajib di dalam riwayat Hafs yang sering kita baca. Ya, ada berapa? Ada 4. Pertama di surah Al-Kahfi. Iwaja qayyima. Yang kedua di surah mana? Ya, surah Yasin dulu. Ya, mimmarqadina hadza. Kemudian surah apa lagi? Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Yang keempat Al-Mutaffifin. Ini disebut sakta wajib di dalam riwayat Hafs. Ya. Jika Anda membaca jalan Syatibiyah, maka Anda wajib membaca sakta. Jika Anda membaca ini, maka Anda tidak boleh membaca sakta. Bisa dipahami? Jadi berbeda jalan, berbeda kaedah. Ya, maka ini yang harus disepakati dulu. Ya. Sekarang kita sudah sepakat ya. Qiraah siapa? Asim. Riwayat siapa? Hafs. Jalan Syatibiyah. Yang inilah yang kita ingin pelajari. Ya, sekarang jelas. Ya, ini yang kita ingin pelajari. Jadi yang kita ingin pelajari tajwidnya nanti tidak keluar dari sini. Ya. Kemudian ada sebenarnya yang keempat, al-wajh. Al-wajh. Tapi ini tidak memberikan pengaruh kepada bacaan. Ya, istilahnya yang manapun yang kita, karena al-wajh ini semacam pilihan. Ya, seperti misalnya ketika waqaf ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nu atau na atau ni?
iyyaka nasta'in. Tainu. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini dalam berhenti pada kata nasta'inu, ini ada beberapa cara berhenti. Yang pertama adalah mematikan nun. Iya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimatikan nunnya. Tainu. Ya. Sukun ya. Disukunkan nunnya. Jika disukunkan nunnya maka ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dipanjangkan 2 harokat. Yang kedua, panjangkan 4 harokat. Yang ketiga dipanjangkan 6 harokat. 2 sampai 6. Iya, itu kalau dimatikan nunnya. Kemudian yang kedua, ya, ada disebut dengan ar-raum, berhenti dengan ar-raum. Ar-raum itu dia membaca harokat tapi tidak jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iya, tidak jelas. Nah, ini namanya ar-raum. Jika kita mengambil ar-raum maka tidak boleh lebih dari 2 harokat. Iya. Karena dia kembali ke asalnya yaitu mad tabi'i. 2 harokat saja. Kemudian yang ketiga, ada disebut dengan al-ishmam. Ismam. Apa itu ishmam? Punya titik. Hah? Yang punya titik 3? Ishmam. Ada dalam surah Yusuf. Iya. Ya, memonyongkan mulut tanpa suara. Ya. Jika dibaca dengan ishmam, maka di sini juga ada 3 cara. 2, 4, 6. Nasta'in. Nasta'in. 6. Nasta'in. Ya, itu cara-cara berhenti. Maka ya, ini disebut dengan al-wajh. Dia adalah pilihan. Yang manapun yang kita pilih tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi bacaan. Makanya ya tidak perlu disepakati kalau ini. Ya. Yang disepakati hanya ini yang 3 saja dulu. Ya, ini yang penting disepakati. Supaya kita tidak salah menilai, ya. Makanya ketika kita mendengarkan ada yang aneh-aneh dari bacaan, jangan kita langsung bilang, salah ini bacaannya. Ya. Karena pernah terjadi ketika kita di Sudan, ya. Di Sudan itu orang menggunakan dengan qiraah Abu Amr, dengan riwayat Ad-Duri. Ya, ada teman kita ya dari Indonesia baru sama-sama kita datang. Dia hafiz Quran juga, ya. Begitu dia ke masjid mau merajaah, mengambil mushaf. Begitu dia baca mushaf, ternyata menemukan banyak kesalahan di mushaf ini. Ya. Maka dia mengambil pensil, dia tandai semuanya. Dia koreksi semua dari awal. Ya, kemudian datang ke Syekh. Ya. Saya menemukan kesalahan dalam Al-Qur'an. Ya, ini perlu diperbaiki. Akhirnya Syekh itu mengambil, melihat. Heran juga Syekh, kenapa ini bilang salah, tidak ada yang salah ini. Akhirnya Syekh mengatakan, antum dari mana? Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Ya, ditanya antum di sana membaca dengan bacaan siapa? Kita membaca dengan qiraah Asim dengan riwayat Hafs. Iya, bukan salah ini. Ini mushaf Ad-Duri dengan qiraah Abu Amr. Ya, makanya ada perbedaan dengan mushaf kita. Ya, kita tidak salah. Ya, tapi ya yang salah adalah ya, karena dia belum paham. Ya, makanya jangan kita langsung menyalahkan orang ketika mendengar bacaan-bacaan yang aneh. Ada macam wadduha, wah main-main. Main-main dari Al-Qur'an ini. Padahal memang ada bacaan yang seperti itu, ya. Makanya kita harus pakai qiraah Asim, riwayat jalan. Antum harus hafal ini. Karena kita semua menggunakan ini.
Ya, harus dihafal ini. Ya, karena ya kita semua dan rata-rata buku tajwid kita itu dengan Asim Hafiz Syatibiyah. Ya. Bisa dipaham sampai sini? Baik, sekarang kita masuk kepada ya kesalahan-kesalahan tadi. Kita mulai dengan isti'adzah. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, apa hukumnya membaca isti'adzah? Apa hukumnya membaca isti'adzah kalau baca Quran? Ya? Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, karena dia berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya. Sebagian melihat bahwasanya dia bukan wajib, tapi dia adalah sunnah yang ditekankan. Ya. Karena ya Nabi SAW ya di beberapa keadaan beliau membaca Al-Qur'an tanpa isti'adzah. Ya. Beliau langsung membaca ayatnya. Baik. Ya. A'udzu. Ya. Di sini ada huruf apa ini? Hamzah. Ini ain. Di mana keluar dua huruf ini? Ya. Tenggorokan, ya, tenggorokan paling bawah dan tengah tenggorokan, ya. Dia adalah satu makhraj umum, ya, dan berdekatan secara makhraj khusus. Ya, dia berdekatan. Ketika dua huruf berdekatan, itu biasanya sulit dibaca izhar. Sulit dibaca jelas karena perpindahan itu sangat dekat. Ya, a'u. Di sinilah biasa letak kesalahan banyak orang. Karena dia tidak berhati-hati, akhirnya dia a'udzu atau a'udzu. Ya, dia gabung antara hamzah dengan ain. Karena memang dekatnya dua huruf ini, ya, dan semakin dekat dua huruf itu maka semakin sulit dibaca izhar. Makanya di antara sebab idgham, apa itu idgham? Iya, dengung? Ya, melebur, dimasukkan, ya. Di antara sebabnya dua huruf itu dimasukkan di antara sebabnya karena berdekatan makhrajnya. Sulit dibaca izhar jelas, ya. Maka di sini perlu berhati-hati. Ada dua huruf yang berdekatan. Maka harus dibaca satu-satu, jangan digabung. A'u. Ya, bukan a'udzu. A'udzu. Ya, harus a'udzu. Ya, a'udzu. Ya, harus jelas hamzah ain, ya. Saya tadi mendengarkan beberapa a'udzu, a'udzu. Ya. Berhati-hati dengan a'udzu. Kadang orang menyampaikan, ini kan isti'adzah ji. Ya, tapi biasanya itu masyayikh itu ketika ingin menilai bacaan kita, dia mulai dari isti'adzah. Kalau melihat isti'adzahnya begini, sudah. Bacaannya kualitasnya begini. Ya, jadi a'udzu. Ya. Bisa dipaham sampai sini? Jadi berhati-hati ya. Usahakan. Ya. Sebut satu-satu. A'u. Ya. A'udzu. Ya. Kemudian di huruf ain. Huruf ain ini biasanya kita kalau orang Indonesia bahasanya menyebut ain dengan suara hidung. A'u. A'u.
Ya. Harusnya a'u, ya. Jadi dia tidak terpengaruh suara walaupun ditindis hidung. Kapan dia nah, berarti dia perlu diperbaiki. Ya. A'udzu. Ya. Baik, sekarang kita ke zal. Zal di sini juga biasa letak kesalahan. Iya. Zal, ya, sebahagian membaca sin. A'udzu billah. Su. Ya. Kemudian juga ada yang membaca zal tapi zalnya tebal. A'udzu zu. Sehingga kedengaran huruf dha. Bagaimana solusinya supaya dia kelihatan tipis atau kedengaran tipis? Ketika masuk pada huruf dzal, tarik bibirnya ke samping sedikit. A'udzu. Ya. Supaya kedengaran tipis. Ya, kapan tidak ditarik? A'udzu. Iya, kedengaran tebal. Tapi kalau ditarik a'udzu, ya, dia akan kedengaran tipis. Ya. Latihan ya. Dilatih yang merasa masih ya. Kemudian sekarang kita berpindah ke ba. Di sini ba barisnya apa? Kasra. Kasra itu bunyinya apa? I, bukan e. Sebagian bellahi. Bella. Ya. A'udzu billah. I harus i bukan e. Ya. Makanya ini disebut dengan itmamul harokah, menyempurnakan harokat. Ya, harus baca i. Ya. Kemudian setelahnya ada lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Lafzul jalalah dia memiliki hukum tersendiri. Ya, yaitu lamnya kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Di sini lamnya dibaca tipis atau tebal? Tipis. Kenapa dia tipis? Karena sebelumnya ada huruf berbaris kasra. Ya. Maka dia harus dibaca tipis. Ya. Bukan billah. Billahi. Ya, sama dengan hi, kasronya sebagian billahi. He. Ya. Kemudian minasyaiton. Ini ada alif lam. Ini disebut dengan alif lam apa ini? Syamsiyah. Hah? Syamsiyah. Alif lam? Syamsiyah. Samsiyah? Syamsiyah? Syamsiyah. Ya. Syamsiyah matahari. Ya, sebagian juga wasyamsi wa duhaha. Syamsi. Sin ya. Asyams. Ya. Jika alif lam itu adalah alif lam syamsiyah, maka dia harus dibaca idgham. Jadi lamnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Di sini setelahnya huruf apa? Shin. Maka harus dilebur ke huruf shin. Akhirnya shin dia bertasydid. Maka harus ada penekanan minasyai. Ya. Baik, setelahnya ada ya sukun. Ini disebut ya apa namanya ini? Ya? Ya lin. Ya. Di sini biasanya yang kesalahan adalah karena adanya ya sukun ini,
fathahnya biasa tidak sempurna. Minasyai syai syai. Ya, dia baca minasyaitani syai syai i syaiton. Ya. To dia adalah huruf apa? Isti'la dan juga masuk pada huruf apa? Itbaq. Ya, dua sifat ini ada dua sifat tebal-tebal. Ya, isti'la tebal, itbaq juga tebal. Ya, maka dia harus dibaca tebal. Ya. Bukan minasyaitani to. Ya, ada juga tanir rajim ya. To harus diangkat pangkal lidah. Ya, sehingga terasa mulut itu penuh. Minasyaiton. To. Ya. Bukan minasyaiton. Ini tidak terangkat pangkal lidahnya. Harus diangkat. Minasyaitonir rajim. Ya, kemudian ar-rajim sama di sini alif lam apa namanya? Syamsiyah, maka otomatis pada huruf ro harus bertasydid dan ditekan. Ya, tadi saya mendengarkan minasyaitonir rajim. Ya, harus nir-rajim. Minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian jim. Ya. Ada sebagian ci. Ya. Itu karena kesalahan penempatan. Dia menempatkan huruf jim di ujung lidahnya. Ya. Cim. Harusnya dia tarik ke atas jim. Aja, bukan ace. Ya, aja. Ya. Minasyaitonir rajim. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau ada yang merasa tadi kesalahan-kesalahan ini ada, silahkan diperbaiki. Selesai isti'azah? Baik. Sekarang kita berpindah kepada basmalah. Apa itu basmalah? Bismillah. Ya, basmalah itu adalah singkatan ya. Jadi bahasa Arab juga punya singkatan. Hamdalah, basmalah. Ya. Itu adalah singkatan-singkatan. Ya, basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang saya tanya. Ya, bagaimana apa hukumnya membaca basmalah? Nah. Ya, apa hukumnya membaca? Ya, wajib hukumnya di awal surat kecuali surat Al-Bara'ah. At-Taubah, ya, Al-Bara'ah atau At-Taubah. Al-Bara'ah semua namanya, ya. Surat Taubah. Ya. Tapi bagaimana dengan jika dia di tengah surat? Misalnya saya tidak mulai dari awal. Ya. Saya mulai dari tengah, ya. Misalnya saya mulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apakah harus saya membaca basmalah? Nah, hukumnya adalah boleh saja, boleh membaca basmalah, boleh tidak. Akan tetapi, ya, ulama kita menekankan
Jika ayat yang kita ingin baca dia adalah berkaitan dengan hal yang baik-baik, ya kayak surga, orang beriman, ya apalagi rahmat, kasih sayang dan seterusnya, maka lebih bagusnya membaca basmalah. Namun jika ayat yang kita ingin mulai ayat tentang siksa neraka, orang kafir, orang munafik, ya, orang Yahudi, maka lebih bagusnya tidak membaca basmalah. Kayak bertanya, saya kurang tidak kupahami biasa. Iya. Kalau mau lebih selamat tidak usah baca. Iya. Kalau tidak tahu artinya yang mau dibaca. Karena ini ada pilihan. Ya. Supaya keluar dari khilaf itu, ya. Jadi kalau tidak mau lebih selamat tidak usah baca kalau tidak tahu artinya, ya. Baik, basmalah, bismillah, sama dengan tadi ya, bi, ya kasrah harus sempurna, bukan b, bismil, ya sama juga millah. Kemudian lafzul jalalah, ya sama dengan tadi, dibaca dengan tipis, ya. Kemudian di sini juga Allah. Sebagian baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Harus ada tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf ra. Apa sifat khususnya huruf ra? At-takrir. Ya, sifat at-takrir yang tidak dimiliki oleh huruf lain, ya. At-takrir. At-takrir ini ada dua kesalahan. Ada sebahagian membaca takrir terlalu berlebihan. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Terlalu banyak. Ada juga kesalahan yang kedua, ada juga yang membaca menghilangkan sama sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, maka kita harus mengambil yang pertengahan. Jangan hilangkan dan jangan juga ya berlebihan. Makanya sebagian ulama mengatakan cukup dengan 1 atau 2 kali bergetar. Ya. Ar-Rahman, ya. Kemudian ra juga harus dibaca agak tebal ya, karena di sini dia berbaris fathah, ya. Kalau kasrah dia dibaca tipis, ya. Ar-Rahman. Ha, ya ini ha biasanya banyak bermasalah saya dengar tadi. Ya, sebagai membaca dengan huruf ha. Rahmani, ya. Harusnya ar-Rahmani. Ya. Kemudian ar-Rahim. Sama ra ya, seperti di sini. Di sini yang biasa. Biasanya ada juga ketika menyebut ar-Rah sempurna bagus. Begitu masuk ar-Rahim langsung ar-Rahim. Karena dia susah menyebutkan ha berbaris bawah. Ha, hi. Hi. Ya. Makanya saya selalu tekankan bahwasanya di tajwid itu kita bermain perasaan. Iya. Iya. Kita harus merasakan di mana huruf itu keluar. Ar-Rah. Oh, di situ. Maka ketika kita merasakan di situ keluar ha, maka ketika dia kasroh kasih keluar juga di situ. Ya, rasakan itu ha yang fathah di mana keluar dan usahakan hi juga di situ keluar. Ya, maka dalam tajwid itu adalah bermain perasaan. Ya, sama dengan mad-mad. Ya, kita kan sekarang 2 harokat dipakailah tangan. 4 harokat. Ya. Sebenarnya tidak ada ini. Istilah itu tidak ada. Karena mad itu adalah bermain perasaan.
Ya. Kalau saya membaca, ya ayyuhalladzina amanu. Kita kira terlalu panjang itu. Ya terlalu panjang. Iya. Ya ayyuhalladzina. Pendek lagi. Iya. Kenapa ditahu itu pendek? Perasaan kita pendek. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah pas. Jadi tidak perlu ini. Ya. Ini memang ulama kita berijtihad meletakkan ini untuk sebagai pendekatan saja. Ya, untuk kita membiasakan diri. Supaya kita terbiasa, mat ini begini panjangnya. Sehingga ya tidak mungkin ketika kita jadi imam ya begini-begini. Ya, waladhdallin. Ya, tidak. Tapi kita memakai perasaan, ini sudah cukup 6. Sudah masuk ke dalam. Ya. Maka dia harus bermain perasaan. Ya, maka memang kalau pemula harus begini-begini supaya terbiasa, ya, terbiasa. Baik, Ar-Rahmanir Rahim. Maka ha ini usahakan. Kalau yang merasa masih menyebut ha, rubah cepat. Karena dia adalah kesalahan besar. Perubahan huruf ke huruf. Ya. Dan ya, mungkin memang berat. Kira-kira kalau kita mau latihan, kira butuh berapa pekan? Satu huruf ini. Setiap hari latihan, setiap saat latihan. Ha, ha. Hi. Kira-kira butuh berapa hari? Hah? Kira-kira butuh 1 bulan? Ya, tergantung orangnya. Sebenarnya kalau ini juga penting dalam tajwid itu. Ya. Tajwid itu adalah latihan. Ya, biar kita beribu-ribu buku mahir tahsin dibaca, apalagi buku apalagi. Ya, semua buku tajwid dikumpulkan, dibaca semuanya, dihafal semuanya. Tapi kalau tidak latihan, ya, hanya teori saja. Padahal justru belajar tajwid dengan praktek itu yang wajib. Adapun teori-teori ini mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya. Membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid adalah hatmun lazim, suatu kewajiban. Siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, athimu, dia berdosa. Ya. Iya, harus belajar dengan tajwid. Iya. Dan yang membedakan antara orang yang tidak bertajwid dengan bertajwid itu adalah dari latihannya saja. Ya, wa ma baina tarkihi illa riyadatul fammi bifakkihi. Ya, kata Imam Al-Jazari bahwasanya yang membedakan antara orang yang bagus bacaannya dengan tidak itu dari latihannya. Siapa yang banyak berlatih dia akan bagus. Tapi siapa yang malas akan begitu bacanya sampai mati. Ya. Bagaimana itu Ustaz kalau dia guru mengaji Ya. Justru guru mengaji harus karena dia guru mengaji wajib hukumnya. Selalu Nabi saya yang mengaji Makassar begitu. Tidak begini, ya, memang ada orang beralasan selalu seperti itu. Tapi Al-Qur'an itu tidak bisa kita baca dengan sesuai dengan lahja kita. Ya. Orang Arab saja dia memiliki lahja masing-masing. Tapi ketika membaca Al-Qur'an harus dengan tajwid. Harus tajwid. Iya. Kita tidak bisa membaca sesuai dengan keinginan kita. Andai saja Al-Qur'an ini bisa dibaca dengan sesuai keinginan kita, sesuai lahja kita, maka banyak perubahan terjadi. Itulah Al-Qur'an terjaga. Karena jangankan satu kalimat, satu ayat, satu huruf saja harus sama penyebutannya. Tidak boleh berubah. Ya. Jadi kalau misalnya masing-masing kita, saya orang Bugis, ya baca saja dengan lahja Bugis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akan banyak perubahan terjadi dalam Al-Qur'an. Dan perubahan makna juga pasti akan ada.
Tapi karena dia dibaca dengan tajwid, maka perubahan itu terjaga. Ya. Makanya ya alasan-alasan seperti itu sebenarnya tidak bisa diterima. Itu karena alasan malas belajar saja. Iya, ya, banyak. Iya. Makanya ya harus belajar. Ya. Dan ya harus latihan memang. Perbanyak berlatih. Ya, perbanyak berlatih. Ya. Siapa yang tidak berlatih ya tidak akan bisa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang pertanyaan saya. Ini bismillah ini kira-kira dia ayat pertama atau bukan? Ada dua pendapat. Ya. Ada Ya. pendapat yang mengatakan Hmm. satu ayat, ada yang tidak memasukkan satu ayat. Jadi dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Ya, bagus. Ya. Ya, bismillah ini memang di dalam ilmu qiraat. Kalau kita belajar ilmu qiraat, ya ulama qurra itu dia terbagi dua. Ada yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama. Dan ada yang memasukkan dia sebagai bukan ayat pertama. Bukan ayat. Iya, bukan ayat. Tidak termasuk ayat. Ya. Sehingga dari situlah ya Tidak basmalah. muncullah yang disebut dengan mazhab itu. Ada yang tidak Ya. basmalah. Kalau Ada yang menjaharkan basmalah, yang tidak. ada yang tidak. Ya. Sekarang kita apakah harus menjahar basmalah atau tidak? Hah? Kita membaca dengan qiraah apa? Asim, riwayat, jalan. Mushaf kita dengan qiraah Asim, riwayat, Hafiz, jalan Syatibiyah. Apakah dia ayat pertama? Ayat pertama. Hasim. Apakah boleh saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Salat-salat jahriyah karena harus dijaharkan semuanya. Iya. Kalau dia ayat pertama, apakah boleh saya menjaharkan ayat pertama, mensirkan ayat pertama? Ayat kedua saya baca jahar? Jadi bagaimana kira-kira itu? Hah. Baik, memang dalam ilmu qiraat ya, mereka berbeda ya, apakah dia dijaharkan. Kenapa berbeda? Ya, karena sebahagian melihat dia ayat pertama dan sebahagian tidak menganggap sebagai ayat pertama. Ya. Yang tidak menganggap itu tidak dijahatkan. Qiraah al-Madani, ya, yaitu qiraah Nafi', ya. Mereka menganggap bahwasanya basmalah ini dia diletakkan di dalam Al-Quran hanya sebagai mengambil berkah. Iya, bukan Ditulis untuk mengambil, bukan bagian dari Al-Quran. Bukan dari ayat. Sehingga dengan itulah Imam Malik membangun mazhabnya. Karena Imam Malik dia di Madinah, ya. Imam Malik membangun mazhabnya dengan qiraah Nafi'. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak boleh membaca basmalah di dalam solat fardu. Mazhabnya Imam Malik melarang. Sama sekali. Baik sir atau jahar tidak boleh. Jadi langsung alhamdu. Ya. Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i dia membangun mazhabnya dengan bacaan Ahlul Kufah. Termasuk Asim. Dia adalah bagian dari Ahlul Kufah. Sehingga sedangkan Ahlul Kufah dia menetapkan basmalah sebagai ayat pertama. Makanya beliau membangun mazhabnya dan mewajibkan membaca basmalah. Ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya awal setiap surat itu adalah basmalah. Kecuali Al-Bara'ah, ya, Taubah. Ya. Jadi semua awal surat awalnya basmalah. Ya. Sehingga beliau mewajibkan menjaharkan basmalah. Ya, adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah melihat bahwasanya basmalah ini memang bagian dari Al-Qur'an. Tapi bukan awal setiap surat.
Dia diturunkan hanya sebagai pemisah antara surat dengan surat. Karena ada riwayat yang dia dari sahabat mengatakan, kunna la na'rifu akhirus surah hatta nazala bismillah. Dulu kita tidak tahu di mana akhirnya surat sampai turun basmalah. Sehingga dengan basmalah kita tahu, oh ini akhirnya Al-Baqarah, ini awalnya Al-Imran. Ya, sehingga dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia tetap dibaca tapi dengan suara kecil. Itulah sebabnya ada perbedaan-perbedaan. Ya. Kita kembali karena kita tidak belajar fikih ini. Ya. Kita tajwid ini. Ya. Yang rajih ya tergantung yang mana kita mau. Kalau kita melihat dalam hadis-hadis Bukhari, semua mengatakan, termasuk hadis Bukhari mengatakan, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Semua memulai bacanya dengan Alhamdulillah. Tidak ada bismillah. Ya. Tapi dalam riwayat Muslim juga ada mengatakan bahwasanya Nabi memulai bacanya dengan bismillah. Ya, tergantung kita ya mau pakai mana. Maka tidak usah diperselisihkan kalau ada yang membaca jahar, ada yang tidak. Ya, semuanya memiliki dalil masing-masing. Ya. Yang salah kalau tidak salat. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah. Ya, Rabbil Alamin. Di sini alif lam apa ini? Al-Qamariyah. Maka dia harus dibaca jelas. Harus jelas lamnya. Namun lamnya di sini karena dia harus dibaca jelas, tapi jangan juga sampai memantul. Ya, ada sebagian alhamdulillah. Ya. Ya, karena dia bukan huruf qalqala. Ya, sama ha. Ini juga sama. Sebagaimana ha. Ya, hati-hati karena ini adalah kesalahan besar. Dan di sini kalau kita membaca dengan ha besar ya, ha seperti ini, rusak sekali maknanya. Ya. Ha artinya alhamdu, apa artinya? Pujian ya, segala pujian. Kalau alhamdu dari kata hamada. Hamada ya, ini artinya adalah kebinasaan. Jangan sampai dapat uang. Alhamdulillah. Ya, segala kebinasaan untuk Allah. Ya. Dia mau memuji tapi mencela. Maka berhati-hati. Ya. Ini kesalahan besar, harus berusaha berubah. Paksa untuk dirubah. Bisa berubah, itu sangat bisa. Dulu saya punya teman orang Nigeria, dia susah menyebut ro karena dia cadel ya istilahnya. Do ya. Tapi akhirnya ketika dia menyetor ke Syekh mengatakan, saya tidak mau terima setoranmu sampai ro'mu bagus. 3 bulan dia belajar. Coba bayangkan 3 bulan, bukan ya ro saja selama 3 bulan, setiap hari dia latihan. Ya, ke kampus dia ro saja. Ya. 3 bulan akhirnya bisa. Kalau mau berubah bisa. Tapi kalau baru 1 kali, susah ini tidak bisa berubah. Tua mak kodon tidak bisa ini. Ya. Bisa, ya. Saya juga punya murid. Dia punya cacat di bibir ya. Sumbing. Tahu orang Simbur yang dia berbicara. Ya. Sango dan ya tidak jelas biasa dibilang. Ya, anak ini ya, saya kan di imam di Citra lain sana, Hertas nih, dia tinggal di Limbung sana. Dia setiap malam Ahad datang. Hanya untuk apa? Hanya untuk memperbaiki 1 huruf saja. Dan 1 huruf itu dia datang sebut, saya bilang, masih salah. Kembali lagi. Dia latihan lagi selama sepekan. Dan masih salah. Biasa 1 huruf dia butuh 3 bulan. 3 bulan dia baru bisa dari a. 3 bulan. Kita membutuhkan berapa bulan?
tidak sampai 1 bulan kalau mau latihan setiap hari. Ya. Akhirnya dia anak ini ya terakhir kemarin di tahun 2023 di bulan 8 atau 9 kalau tidak salah. Huruf terakhir yang dia setorkan adalah kaf. Ngaf, ngaf, ngaf. Iya, Kak. Coba ingat dia butuh 4 bulan. Dari ngaf, ngaf, ngaf jadi kaf. Sekarang itu anak sering imam. Kalau dia imam, mungkin anak tidak tahu kalau anak ini sumbing. Jelas hurufnya seperti bacaan orang Arab. Dan dia sudah hafal 25 juz. Coba bayangkan. Dan dia mau berubah memang. Coba bayangkan dari dia SMP sampai dia masuk kuliah. Ya, dia mau belajar. Coba bayangkan, dia jauhnya rempahnya. Ada sekitar 20 atau 30 kilo itu. Dia datang. Cuma 1 huruf saja. Ya. Saya kira Anda tidak sesulit dia. Anda tidak sesulit dia untuk memperbaiki huruf. Maka kalau H ini mau dirubah, berusaha, Ki. Iya, latihan, Ki. Cari guru. Nah, ini pentingnya juga guru. Dalam belajar Al-Quran itu tidak bisa belajar sendiri. Tidak bisa. Kalau kita menghatamkan Al-Quran biar 2000 kali, kalau tidak ada guru, saya yakin 99% salah. Ya. Selama Anda belum menghatamkan di depan guru, belum disebut hatam. Karena masih banyak salah. Saya ada dulu dosen UNM. Dia tuh juga Masya Allah luar biasa. Dia punya rumah Quran, tapi mau belajar. Ya, dia mulai dari Al-Fatihah dia baca, setorkan bacaannya. Sampai An-Nas, sekitar 3 tahun lamanya. Hatam. Itu luar biasa bacaannya. Karena dia memang mulai dari awal. Dia datang misalnya pekan ini, biasa dia datang 3 kali sepekan. Dengan kesibukannya sebagai dosen, ya dia datang terus. Ya. Dia cara setor bacaan 1 halaman, 2 halaman, ya baru pulang. Ya. Begitu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu disebut dengan hatam. Kalau Anda belum pernah menghatam, belum disebut hatam. Ya. Karena saya yakin masih lebih banyak yang salah daripada yang benar. Kalau kita mengaji sendiri semuanya benar. Ya. Tidak ada guru ya. Makanya penting guru. Penting guru. Ya. Ya, harus kita belajar. Kalau ada kita dengar, oh ini bagus bacaannya. Datangi, saya mau belajar. Saya mau baca. Saya mau setorkan bacaan saya. Seorang biar 1 halaman 1 hari, tidak ada masalah. Ya, yang penting dia rutin. Ya. Baik, alhamdu yang ya, yang sering saya juga tegur adalah dal. Kita alhamdu du. Ini dal Indonesia, bukan dal Arab. Ya. Di mana keluarnya dal dalam huruf hijaiyah, di mana keluarnya? Ya. Ujung punggung lidah dengan pangkal gigi, tempat tumbuhnya gigi. Da. Alhamdu, bukan alhamdu. Du tidak. Bukan dada, tapi dada. Ya. Du. Ya. Ya. Alhamdu. Ya. Lillahi juga sini tebal. Tipis ya. Lillahi Rabbi. Sebagian Rabbil alamin. Rabbil, kenapa kehidup? Rabbi. Ya. Makanya kita memang harus latihan. Karena kenapa? Karena bahasa kita adalah bahasa hidup. Ya. Apa? Ya. Dan itu terbawa kalau baca Quran. Kalau tidak latihan mengeluarkan ke mulut, ya tidak bisa. Harus latihan. Ya. Rabbi. Ya. Sama dengan alamin. Alamin. Ya, bahkan kalau di Jawa itu biasa
Rabbil alamin. Nga. Ya. Ya. Harusnya Rabbil bukan begitu hati-hati juga ke hidung. Ya. Rabbil. Di sini juga biasa ada pantunkan Rabbil alamin. Rabbil. Tidak ya, Rabbil. Baik, setelahnya apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim sudah tadi ya, sampai dengan Bismillah. Jadi kita lewati saja. Setelahnya adalah Ad-Din. Malik. Iya. Di dalam mushaf kan dia tulisnya begini ya. Malik. Iya. Nggak tahu kalau cetakan Indonesia sama. Kenapa dia ditulis seperti ini? Dia adalah Rasmul Utsmani namanya. Karena Al-Quran itu tidak boleh dirubah tulisannya. Harus ditulis sesuai dengan apa yang ditulis di zamannya Utsman. Ya. Kapan dia ditulis? Ya tidak bisa ditulis dengan kaidah imla. Ya imla bahasa Arab tidak bisa karena dia memiliki tulisan khusus. Ya. Makanya banyak dalam Al-Quran ya biasanya kitab dia tulis seperti ini. Ya. Kitab. Ya, sama ini Malik. Ya. Kenapa dia ditulis seperti ini? Karena kalau dia ditulis seperti ini, maka dia tidak bisa mengcover qiraah lain. Qiraah lain membaca Maliki Yaumiddin. Sedangkan bacaan kita Maliki Yaumiddin. Kalau dia ditulis seperti ini, maka yang baca Malik tidak bisa baca. Iya. Panjang. Jadi dia ya makanya syarat ya qiraah itu diterima ada 3 ya. Pertama harus sesuai dengan tulisan Rasmul Utsmani. Kemudian yang kedua harus diriwayatkan secara mutawatir. Banyak yang meriwayatkan. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kalau tidak memenuhi syarat ini maka dia tidak disebut sebagai qiraah. Tapi bisa juga disebut qiraah tapi qiraah syadz namanya. Qiraah yang lemah. Ya. Baik, Maliki. Ya. Di sini biasanya yang ini adalah fathahnya ya. Ya, sebagai membaca Maliki Yaumiddin. Yo. Ya. Ya, harusnya ya. Yaumiddin. Kemudian juga jangan tekan di waw. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Waw dia adalah huruf apa? Huruf lin, huruf yang lembut. Ya, Maliki Yaumiddin. Ya, sama dal, bukan din. Biddin, tidak biddin, din. Ya, Maliki Yaum. Ya, juga di sini waw biasanya jangan o ya. Yaumiddin. Yaumiddin. Ya, banyak orang baca dia Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian setelahnya berapa menit lagi? Ya, 15 menit lagi. Ya, kita percepat saja. Setelahnya adalah iyyaka na'budu. Ya. Na'budu wa iyyaka. Ya. Apa artinya iyyaka? Iya, hanya kepada Engkau. Iya. Ini adalah bentuk pengkhususan kepada Engkau. Bahwa tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Ya. Tapi dengan syarat harus baca tasydid. Ya, harus menekan sedikit pada ya iyyaka. Ya. Itu artinya hanya kepadamu. Tapi kalau Anda tidak bertasydid, maka dia berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka artinya adalah
Ya, kalau kita melihat ke beberapa kamus dia artinya asyamsu adalah matahari. Jadi kalau membaca iyyaka na'budu apa artinya? Menyembah matahari. Penyembah matahari. Anda mau menyembah Allah dan menyembah syirik ini syirik. Iya, syirik dosa besar, tidak diampuni. Kecuali ya. Iyyaka. Ya, sebagian yang melihat bahwasanya iyyaka itu kalau tidak bertasy artinya kata at-tanzir, peringatan. Misalnya kalau saya mengatakan iyyaka an takhruj. Iya. Jangan sampai enggak keluar. Ini peringatan. Jadi kalau dia pakai peringatan, jangan sampai saya menyembahmu. Jangan sampai kami menyembahmu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan sampai kami minta pertolongan kepadamu. Iya. Jadi berubah ya. Pentingnya ini pentingnya tajwid ya. Iyyaka. Ya. Na'budu ya sama di sini. Na'budu dal. Ya. Budu. Dan kalau bisa ya menyongkan itu mulu. Kalau dhamma. Ada iyyaka na'budu wa na'budu. Harus na'budu. Harus dhamma. Harus monyong. Ya. Tahu tidak sejarahnya kenapa ada dhamma, ada kasro, ada fathah? Ini ada ini karena dilihat dari bibir. Makanya kalau Anda tidak menggerakkan bibir, sebenarnya Anda tidak kembali ke asalnya ini. Kenapa? Apa asalnya ini ada ini, tanda-tanda ini. Dulu Al-Quran tidak ada titik, tidak ada tanda. Ya. Sampai di zamannya Ali radhiyallahu anhu. Ketika di zamannya Ali radhiyallahu anhu ada orang membaca Inna Allah bari'um minal musyrikin wa rasulah. Ya, padahal ayatnya adalah wa rasuluh. Rasulah. Karena tidak ada barisnya. Dan ternyata maknanya sangat jauh. Kalau membaca wa rasuluh, ya sesungguhnya Allah dan Rasulnya, ya ayatnya wa rasuluh, ya itu baca wa rasulah, ya sungguh kalau dibaca dengan dhamma berarti Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Tapi kalau membaca wa rasulah, Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Nabi. Cuma berupa harakat saja itu. Ya. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali mendengarkan orang itu kaget sekali. Ya. Dan mengatakan mustahil Allah akan berlepas diri dari Rasulnya. Maka dia langsung memanggil muridnya dua, sini kamu. Saya akan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Bukan membaca dari mushaf ya, tapi dari otaknya. Ya. Maka dia baca mulai dari Al-Fatihah dan mengatakan jika engkau melihat bibir saya agak monyong, maka letakkan titik di depan huruf. Itu menandakan dhamma. Kalau Anda melihat mulut saya agak lebar ke samping, maka letakkan di atas, itu fathah. Kalau agak ke bawah, letakkan di bawah. Nah, itu kasro. Maka kasro, dhamma, fathah dari gerakan bibir. Maka salah kalau Anda tidak mau bergerak bibirnya. Ya. Harus menggerakkan bibir. Jangan takut menggerakkan bibir. Insya Allah tidak lepas jentuh gigi palsunya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka yang tadi saya ada dengarkan ya. Nasta'in. Na tebal. Ta juga ta. Ya. Harusnya na. Jadi perhatikan fathah itu dia bukan terbuka ke atas, bukan a, ba, ta, tapi dia ke samping a, ba, ta. Jadi dia orang seperti orang senyum. Ya.
Dan di dalam Al-Quran itu sebenarnya itu melatih kita senyum. Karena kebanyakan huruf Al-Quran itu dia tipis. Hanya sedikit huruf tebal. Jadi orang yang sering baca Quran ya murah senyum. Ya. Jangan sampai yang mahal senyum jarang baca Quran. Tapi tidak boleh jadikan dalil ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tebal di sini, makanya tidak perlu nasta'in. Tidak, ya. Nasta'in. Kemudian apa lagi? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ini ini apa namanya nih? Hamzah apa namanya ini? Hamzah wasal. Ya. Apa itu hukumnya hamzah wasal? Hamzah wasal itu ketika dibaca dari sini ya menyambung dari sebelumnya dia tidak terbaca. Seperti misalnya, baik sekarang mau tes dulu ini bapak-bapak yang para imam-imam di belakang. Ya. Coba baca kinasta'in bersambung dengan ihdinas. Ya, yang paling ujung dulu. Ustaz. Nasta'inu dinas sirat. Ya, nasta'inu dinas. Kenapa ini tidak dibaca? Karena hamzah ini adalah hamzah wasal. Makanya di sinilah letak kesalahan beberapa mushaf cetakan Indonesia. Kenapa? Karena dia kasih tanda baris di sini. Sehingga orang yang tidak paham baca nasta'inu ihdina. Padahal ini kalau salah. Karena ini tidak dibaca kalau disambung dari sini. Nasta'inu. Nanti dia terbaca jika dimulai dari sini. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa I bukan U? Kan dalam Al-Quran juga ada. Supaya uktub. Iya, kan huruf ketiganya. Ya, uktub. Maka di sini pentingnya melihat huruf yang ketiga. Jika ada hamzah wasal ya, Anda seperti ini. Perhatikan kita ingin memulai, maka perhatikan huruf ketiga. Di sini apa barisnya? Huruf ketiga 1, 2, 3. Maka dia dimulai dengan kasrah. Ya. Ataupun dia fathah atau fathah dia dimulai juga dengan kasrah. Tapi kalau di sini dhamma maka dia juga dimulai dengan dhamma. Sekarang saya kasih contoh lagi satu. Ya. Ya, di sini ini dibaca apa ini? Hamzahnya ini. Hah? Apa? Kenapa? Karena huruf mana huruf ketiga? Dhamma berarti hamzahnya alifnya dibaca sepakat? Sepakat? Tapi di sini harus dibaca I. Iya. Di sini ada penghapusan atau penghilangan huruf. Ini asalnya adalah imshiyu. Jadi huruf ketiga asalnya shin ini adalah kasroh. Maka harus imshu. Ya. Kamu hati-hati ya, semua juga ya. Ya. Karena di sini ada istilahnya ya dalam ini ilmu saraf tidak usah dijelaskan ya. Intinya itu dibaca I karena asalnya adalah kasroh bukan dhamma. Dhammanya di situ bukan dhamma asli. Dhammanya shin di situ bukan dhamma asli.
Ya. Dina imshi. Kemudian ha, tadi saya mendengar ada membaca ih. Ha. Tidak boleh ha, ih. Ya, harus ih. Ihdina sirat. Si huruf apa? Sad huruf isti'la tebal. Ya, bab juga sirat. Ya. Maka harus tebal. Si ro si ro. Tapi ada juga biasa orang susah menyebut so. Ya. Selama shirata. Ihdina shirata. Ya. Saya sarankan ya harus latihan. Ya. Yang kedua, kalau memang belum bisa membaca dengan si, lebih baik Anda membaca dengan sin. As-sirata. Kalau belum bisa membaca sod dengan sempurna, masih shin. Kenapa? Karena kalau Anda membaca ihdina syirata tidak ada artinya. Tapi kalau Anda membaca sin ihdina sirata, artinya sama. Dan memang ada sebagian qiraah membaca dengan sin. Karena asal katanya sod ini adalah sin. Kenapa dia berubah menjadi sod? Karena dua huruf ini. Dua huruf ini harus dibaca tebal. Ro, to. Kalau saya membaca sin, saya bekerja dua kali. Si, ro, to. Ya. Maka orang Arab mau kasih singkat. Sekalian saja baca tebal semua, ganti sod. As-sirata. Ya. Dan qiraah kita, bacaan kita adalah Asim. Dia membaca sod, bukan sin. Kecuali kalau Anda membaca qiraah Khalaf an Ibnu Katsir, maka dia baca dengan sin. Ihdinas sirata. Ya. Kemudian al-mustaqim. Musta, sebagian membaca ta. Mustaqim. Ta. Ya. Sebagian juga membaca qaf kaf. Mustaqim ki. Ya, mungkin ada tetangganya namanya mustaqim. Ya. Mustaqim. Harus mustaqim. Ya, tapi jangan juga sebagian mustaqim. Terlalu berlebihan. Ya, karena qaf dia bukan huruf itbaq. Dia cuma huruf isti'la. Maka cukup dengan tebalkan saja, tidak usah terlalu tebal. Mustaqim. Maka hindari mustaqim dan mustaqim. Harus mustaqim. Karena sudah jam 12, kita istirahat dulu. Insya Allah nanti ayat terakhir kita lanjutkan setelah sholat.